Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan membuatkan video tutorial bagaimana membuat form online dengan Zoho Form. Materi ini merupakan salah satu materi yang dibawakan pada workshop pembelajaran daring yang diadakan oleh SMKN 4 Goa. Nah, sebagai langkah awal, kita mengetikkan pada URL zoho.com. Kemudian, ya, kita nanti akan diminta memilih versi bahasa yang akan kita gunakan. Mau menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia. Kali ini, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, karena yang akan kita buat adalah contoh form absensi, maka di bawah ini kita cari bagian untuk form. Ya, bagian untuk form. Ini ada ikon untuk form. Jadi kita klik form. Ya. Kemudian, ya, kita masuk ke akses Zoho Form. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun, maka sebelumnya bisa membuat akun dengan mendaftar secara gratis, atau kita bisa menggunakan login dengan akun Google yang kita punya. Jadi ini saya sinkronkan saja dengan akun Google saya. Ya, saya tinggal memilih akses Zoho Form. Ya, nggak perlu lagi untuk sign. Ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian beranda daripada Zoho Form. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Zoho Form yang sifatnya free itu maksimal form yang kita buat itu adalah 3 buah. Jadi yang free itu maksimal form yang bisa kita buat adalah 3 buah. Kemudian maksimal jumlah pengiriman dalam 1 bulan adalah 500 kali pengiriman. Jadi kalau kita misalnya mengajar 4 kelas dengan jumlah totalnya kurang lebih 140 siswa kalau aktif semua, dengan asumsi 35 orang per siswa, maka dalam 1 bulan itu hitungannya 140 dikali 4 berarti lebih dari 500. Sehingga untuk form absensi yang dibuat dengan Zoho Form ini, apalagi yang free, itu tidak direkomendasikan. Karena maksimal pengiriman data ke database-nya ini, ke semua entrian, itu maksimal 500 kali dalam 1 bulan. Ya. Selanjutnya untuk membuat contoh form absensi yang dilengkapi dengan tanda tangan, ya kita tinggal memilih create a new form. Jadi sedikit tambahan bahwa keuntungan dengan menggunakan Zoho Form ini adalah dia dilengkapi dengan fitur tanda tangan. Fitur ini kita tidak temukan di Google Form. Ya, jadi Zoho Form, kemudian JotForm itu dilengkapi dengan fitur atau fil tanda tangan. Ya, sekarang kita buat contoh form absensi untuk salah satu mata pelajaran dengan memilih create a new form. Ya.
Di sini kita diberikan dua pilihan. Apakah kita akan membuat form dengan yang kosong atau dengan form yang sudah ditentukan template-nya. Jadi saya pilih yang form saja yang kosong karena saya tidak terlalu banyak menggunakan field di absensi. Ya, di sini nama filenya, nama fontnya saya tuliskan misalnya absensi Maple ASJ ya 11 TKJ ya, karena ini form saya persiapkan untuk seluruh siswa kelas 11 TKJ yang belajar Maple ASJ. Kemudian deskripsinya ini opsional, bisa diisi, bisa dikosongkan. Ya, misalnya saya isikan absensi ini digunakan saat pembelajaran daring, saat Maple ASJ. Kemudian selanjutnya kita pilih grade. Ya. Inilah field-field yang disiapkan pada Soho Form. Jadi di sini ada angka, ada nama, nomor telepon, apa dan sebagainya, drop down, sampai dengan terakhir yang biasa kita pilih, yaitu ada tanda tangan. Dia berada pada field advance, tanda tangan. Ya. Kita masuk dulu ke bagian dasar field. Nah, pada judul form ini, kalau ada misalnya kita lakukan kesalahan atau mau diadakan perubahan tulisan yang ada di sini, ya tinggal kita edit tulisan yang ada pada form title. Begitu juga untuk deskripsi, ya kita tinggal mengedit tulisan yang ada pada field deskripsi ini. Selanjutnya, ya kita isikan dengan nama. Nah, jadi saya menggunakan misalnya yang pertama ini, field nama ini, saya tarik ke sini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk field nama, di sini ada disiapkan dua field, yaitu field untuk nama pertama atau first name, kemudian nama kedua. Nah, ini akan menjadi pertanyaan tersendiri bagi siswa kita yang mempunyai nama hanya satu kata. Misalnya, Agus, Ahmad, Akbar, dan sebagainya. Ya. Supaya tidak bertanya lagi apa diisikan di last name, ya ini saya ganti dengan cara menghapus, kemudian mengganti dengan single line. Saya pakai single line saja. Kemudian di sini field labelnya saya ganti dengan nama siswa. Ya, jadi kalau nama siswa ya, kalau satu kata ya silakan tulis satu kata. Ya, kalau lebih ya silakan. Mau pakai angka pun tidak masalah. Nah, supaya field ini kita wajibkan ke siswa, maka field ini kita harus setting secara wajib. Ya, wajibnya itu dengan cara validasinya kita centang mandatory. Sehingga pada saat nanti muncul di tampilan ini ada tanda bintang merah, berarti dia wajib.
Selanjutnya, kita mengisi tanggal berapa kita mengajar. Kalau Bapak Ibu ingin mencantumkan tanggal dengan waktunya, boleh memilih date dan time-nya. Kalau sekedar tanggalnya tok saja, ya tinggal pilih ini date. Ya. Di sini fill labelnya kita ganti menjadi tanggal. Ya. Jadi formatnya hari, kemudian bulan, kemudian tahun. Nah, sama dengan tadi, kita pilih mandatori saja untuk mewajibkan siswa. Nah, jadi sudah ada fill nama, kemudian tanggal. Nah, yang berikutnya kelas. Kita perhatikan di titelnya bahwa ini absensi digunakan oleh lebih dari satu kelas, karena di sini tertulis absensi Mapel ASJ 11 TKJ. Ya, misalnya saya mengajar Mapel ASJ pada kelas 11 itu 4 kelas, maka saya memberikan pilihan drop down di sini untuk memilih kelas berapa siswa tersebut berada. Ya, jadi di sini di fill labelnya pilih kelas. Kemudian untuk pilihan pertama di sini di choice pilihan. Nah, di sini misalnya saya isikan 11 TKJ 1. Ya. Jadi ini tinggal saya copy, pindahkan ke fill yang kedua. Ya, saya ganti menjadi TKJ 2. Yang ketiga saya ganti menjadi TKJ 3 dan selanjutnya untuk TKJ 4. Karena di sini pilihannya cuma tersedia 3, maka tinggal klik saja tanda tambah, kemudian isikan fill untuk TKJ 4. Nah, kemudian ini kita setting juga mandatory, wajib. Nah, ini sudah ada 3 fill, nama siswa, kemudian tanggal belajarnya, kemudian kelas. Dan yang terakhir, kita isikan tanda tangan. Tanda tangan, ya dia letaknya di advance fill. Jadi kita pilih ini, signature, tinggal tarik. Ya. Kemudian, di sini di fill label, kita ganti menjadi tanda tangan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mewajibkan tanda tangannya, berarti Bapak Ibu mencentang juga mandatori. Jadi kalau siswa tersebut tidak mengisi tanda tangan, maka tidak akan terkirim. Jadi kita wajibkan. Jadi di sini saya setting mandatori semua. Nah, kemudian setelah itu kita save. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di sini salah satu perbedaan antara Soho Form dengan Google Form dalam membuat absensi online. Kalau di Google Form, Bapak Ibu tidak perlu mengklik tanda save karena memang itu tidak ditemukan. Ya, otomatis form itu akan tersimpan di Google Drive. Tapi kalau di Soho Form, kalau Bapak Ibu tidak mengklik save, maka perubahan terakhir yang Bapak Ibu lakukan itu tidak akan tersimpan. Ya, itu salah satu perbedaannya. Perbedaan yang kedua, kalau Soho Form itu sudah dilengkapi dengan tanda tangan, fitur tanda tangan atau fill tanda tangan. Tanda tangan ini tidak kita temukan di Google Form. Ya, selanjutnya sebelum kita lihat tampilannya, ini kita bisa ganti temanya. Nah, ini juga salah satu fitur unggulan dari Soho Form. Jadi kita ganti temanya. Ya. Ya. Misalnya saya
mau temanya yang model seperti ini. Ya, yang model wooden, tinggal saya centang ini untuk menggantinya. Nah, ya. Selanjutnya, untuk melihat tampilannya, kita klik akses form. Ya. Sementara loading, kita tunggu dulu. Ya, bagaimana model tampilan dari Soho Form yang kita buat ini. Ya, nah, ya ini Bapak Ibu tampilan daripada form absensi yang kita sudah buat tadi. Nah, kita coba isi, misalnya di sini nama siswanya Agus, kemudian tanggalnya tanggal 18 Agustus. Kemudian kelasnya, misalnya dia berada di kelas 11 TKJ 1. Nah, kemudian tanda tangan, ya, kemudian kita submit. Nah, di sini menunjukkan bahwa form ini telah berhasil dikirim. Nah, untuk Bapak Ibu melihat berapa siswa yang telah mengisi absensi, tinggal memilih ini, all entries. Ya. Nah, di sini ini sudah ada nama Agus, kemudian dia kelasnya dan tanda tangannya. Nah, untuk mencetaknya, ini ada dua pilihan. Jadi bisa kita print secara CSV filenya, bisa juga secara PDF. Kalau misalnya begitu juga, apakah kita mau buat ringkasannya secara detailnya dalam bentuk kartu ataukah list secara umum. Ya, misalnya kalau saya buat secara list, kemudian print, ya tampilannya dia modelnya ya seperti ini, sama. Ya. Kemudian kalau saya misalnya mau mencetak secara PDF-nya, ya di ekspornya di sini ada dua. Jadi bisa dalam bentuk CSV, bisa dalam bentuk PDF. Ya, kalau misalnya saya mau ekspor langsung ke PDF, tinggal pilih PDF. Kalau CSV ini Bapak Ibu perlu convert lagi ke Excel. Ya. Ya, misalnya saya pakai PDF, kemudian down. Ya, ini filenya. Kemudian misalnya saya save. Ya. Jadi tidak perlu lagi kita save PDF. Ya, saya buka. Ya. Nanti tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Karena tadi di awal di pilihan saya memilih list dia. Nah, di sini yang membedakan di settingan ininya. Ya, karena sudah di summary berarti dia model kartu. Kalau kita pilih list, berarti dia file Excel ke bawah. Ya, misalnya saya pilih list. Ya. Nah, dia tampilannya seperti ini. Ya, cetak PDF-nya juga modelnya seperti ini.
Jadi kalau lebih dari satu dia akan bersusun ke bawah semua. Nah, yang membedakan lagi dengan Google Form, kalau di sini di show form, maka yang akan terbaca adalah field yang paling terakhir mengisi absensi. Apakah siswa yang paling terakhir mengisi absensi itu yang akan berada pada posisi paling atas. Jadi kalau yang paling pertama mengisi absen, dia nanti urutannya paling bawah. Paling terakhir dia berada pada posisi paling atas. Ya, itu salah satu perbedaan dengan menggunakan absensi yang dibuat secara Google Form dengan Zoho Form. Kemudian kalau misalnya ini kita hapus, ya tinggal pilih ini centang. Kalau misalnya ada siswa kita yang double mengisi absen, ya tinggal kita centang di bagian nama, kemudian pilih delete, sehingga kita buang yang double. Ya, oke, Bapak Ibu, demikian cara membuat absensi online dengan menggunakan Zoho Form. Ya, oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membagikan form absensi yang telah kita buat tadi. Caranya kita masuk ke all form, kemudian pilih share. Selanjutnya di sini ada form permalin URL. Jadi kita tinggal klik ini. Kalau kita mau langsung pendekkan link ini, boleh mengklik shorten URL. Nah, ini sudah pendekkan. Tapi kalau kita mau menggantinya dengan alamat lain, link yang lain, ya kita tinggal ganti yang ini. Kemudian inilah yang kita copy. Nah, misalnya kita akan pendekkan linknya dengan menggunakan SID, jadi tinggal kita paste di sini, ya. Kemudian kita tinggal ganti nama yang akan kita gunakan, ya. Misalnya di sini kasih nama ASJ underscore TKJ, ya. Nah, kita tinggal ganti nama, kemudian kalau misalnya ini namanya yang akan kita pakai, ya tinggal kita centang tanda checklist. Ya. Nah, ini telah disingkatkan. Kemudian untuk mengkopinya ya tinggal pilih salin. Ya, inilah nanti yang kita pastekan di alamat WA kita. Jadi nama absensinya ini, kemudian nanti akan masuk ke form Zoho yang telah kita buat. Ya, demikian Bapak Ibu cara membagikan link absensi ke WA group Mapel yang kita ajar. Ya, demikian Bapak Ibu materi kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.